Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliambo Candi Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Selasa kemarin jamaah sekalian, tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal ada apa jamaah sekalian? Ada kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak di kalangan kaum muslimin
untuk mengenang, untuk memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jamaah sekalian dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam sejarah disebutkan tahun gajah. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada waktu itu Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Lalu jamaah sekalian, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad ada peristiwa hijrah. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang dari Mekah disebut sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah. Sedangkan sahabat-sahabat yang dari Madinah disebut sahabat Ansor, sahabat yang menolong. Lah di kota Madinah inilah jamaah sekalian Islam dibangun dengan sempurna, ditegakkan dengan paripurna, lalu disebarkan kepada seluruh jazirah Arab, bahkan disebarkan ke seluruh dunia. Yang menurut penelitian jamaah sekalian, Nabi Muhammad pada waktu itu masih hidup, Islam sudah masuk di negeri kita, di negeri Nusantara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangka memperingati Maulid Nabi jamaah sekalian, yang terpenting adalah senantiasalah kita mengingat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini jamaah sekalian, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu kita harus berusaha, terus berusaha bagaimana mencontoh sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bidang, dalam segala permasalahan jamaah sekalian. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk berbangsa dan negara kita, apalagi untuk menjalankan agama kita. Contoh yang sudah distempel sah oleh Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan yang baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk jamaah sekalian, yakni yang dimaksud sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat wajib bagi Rasul itu yang menempel pada Rasulullah. Yang terkenal ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama adalah siddiq, benar. Kebenaran itulah yang dibawa oleh Rasulullah, dan Rasulullah itulah menegakkan kebenaran yang harus kita contoh. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada doa yang luar biasa dan insya Allah kita semua hafal, tapi tidak semua orang mampu mengaplikasikan dari doa ini jamaah sekalian.
Oleh karena itu dengan Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan doa ini jamaah sekalian. Nopo jamaah sekalian doa itu? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan saya perkara yang benar itu bisa kami lihat benar. Dari sini banyak orang yang bisa jamaah sekalian bahwa itu kebenaran dan dia melihat kebenaran. Hampir kebanyakan orang mampu jamaah sekalian. Allahumma arinal haqqo haqqo. Tapi jamaah sekalian warzuqna ittiba'ah, dan berilah ya Allah aku kekuatan untuk mampu menjalankan kebenaran itu, untuk mampu menegakkan kebenaran itu. Lah ini jamaah sekalian yang jarang orang mampu. Oleh karena itu kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa ini agar senantiasa kita mampu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu memang salah di depan kami. Dan dari sini jamaah sekalian banyak orang yang mampu. Tapi stressingnya, tekanannya, warzuqna ijtinabah, dan beri ya Allah aku kekuatan untuk menjauhinya, untuk mengingatkannya. Lah ini jamaah sekalian yang banyak orang belum mampu. Oleh karena itu dengan semakin kita mendoa ini, semakin kita seperti sifatnya Rasulullah, yakni sifat siddiq. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang ada pada Rasulullah itu sifat tabligh, menyampaikan yang harus kita contoh. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun kamu itu bisa satu ayat. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyampaikan. Yang asbabun nuzul ayat ini jamaah sekalian, Rasulullah pada waktu itu mengajak kepada orang-orang pada waktu itu dicaci maki, dilempari, sehingga secara manusiawi merasa sedih. Tadi lalu turunlah ayat ini, wa ma alaina illal balaghul mubin. Wahai Muhammad, itu hanya kewajiban menyampaikan dengan jelas. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat inilah mudah-mudahan bisa kita contoh jamaah sekalian. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yakni sifat amanah, dapat dipercaya. Artinya ketika kita dipercaya oleh seseorang, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena sekecil apapun itu ada dampaknya jamaah sekalian. Ketika kita melakukan dengan sebaiknya, diamanati orang, pasti orang itu akan senang. Sekecil apapun kita niat untuk teledor, pasti responnya berbeda. Karena kita sudah diberi amanah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan diberi pahala oleh Allah. Sekecil apapun keburukan akan diberi dosa. Artinya di dalam kehidupan sekecil apapun kebaikan dan keburukan pasti ada dampaknya terhadap seseorang itu. Inilah sifat amanah yang harus kita teladani. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, sifat yang menempel pada Rasulullah itu adalah fatonah, cerdas jamaah sekalian. Ini jamaah sekalian, sifat fatonah ini yang juga harus kita contoh jamaah sekalian. Bagaimana jamaah sekalian cerdas itu?
dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus mampu mensikapi dan mensiasati jamaah sekalian. Kita harus mampu mensikapi dan mensiasati dalam segala persoalan. Persoalan keuangan kita. Jangan sampai kita boros-boros. Persoalan lingkungan kita. Bagaimana kita bisa bijaksana. Karena memang situasi dan kondisinya seperti ini. Dan termasuk yang lebih penting jamaah sekalian adalah mensikapi tentang waktu jamaah sekalian. Karena kondisi seperti ini kebanyakan orang banyak luangnya, atau bahasa kasarnya banyak nganggurnya. Tapi waktu yang luang itu di dalam konsep agama kita, konsep Islam kita, menjadi waktu yang luar biasa kalau kita punya sifat fatona. Nopo jamaah sekalian, yakni kata Rasulullah, sangat ringan engkau ucapkan, tapi luar biasa keutamaannya baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Nopo jamaah sekalian, inggih menika zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Dengan kita memperbanyak zikir, zikron kasiro. Dengan kita mengucapkan, jangan sampai kering lidah dan bibir kita. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat Nabi. Inilah orang-orang yang fatona, yang cerdas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita itu melaksanakan zikron kasiro, niscaya kita jadi orang yang cerdas. Karena apa? Karena luar biasa fadilahnya dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Inilah jamaah sekalian, di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya mengikuti sifat yang melekat pada Rasulullah, yakni syidik, tabligh, amanah, dan fatona. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur